Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Rabbi. Pada hari ini kita berkumpul di tempat yang berbahagia, tempat kita tafakur, tempat kita menimba ilmu, tempat kita untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah, salah satunya memakmurkan masjid. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, khususnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai yaumil kiamat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak hentinya kita mengucapkan hamdalah atas karunia yang diberikan kepada bangsa kita. Minggu yang lalu kita pemilu dan tentu dalam keadaan aman damai, walaupun KPU belum mengumumkan siapa pemenangnya dari Pilpres ataupun siapa yang akan menjadi wakil-wakil kita di DPR baik pusat maupun daerah. Kita berharap yang terpilih menjadi pemimpin yang akan datang, anggota dewan yang akan datang, mereka niatkan beribadah kepada Allah, berkorban harta, jiwa, dan raganya, berjihad untuk memakmurkan bangsa ini, menolong masyarakat yang lemah, membimbing, mendidik masyarakat yang kurang ilmu, agar derajat kemuliaan kita bersama-sama menjadi bangsa yang mulia, beradab di atas bangsa-bangsa yang lain. Dan tentunya kita pun bersyukur sebentar lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan, ya, tinggal sebulan lagi juga, ya. Sekarang soalnya sudah bulan Sya'ban, ya. Tentu silakan ibu-ibu mengingatkan, terutama ibu-ibu, karena tidak mungkin setiap Ramadan itu full, ya, ada halangan haid. Tentu biasanya punya hutang, gitu nggak Bu? Udah 11 bulan dikasih, lupa terus. Tahu-taunya sebulan lagi, Bu, ya. Ingatkan terutama ke anak-anak kita yang belum bayar puasa, cepat dibayar dengan kodok. Bagi ibu-ibu yang nggak sanggup membayar, silahkan membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, saya akan melanjutkan kajian yang lalu. Yang jelas, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perintah Allah, adabnya sebelum kita mempelajari Quran apa dulu, Bu? Pertama baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua baca basmalah. Ketiga bacanya harus perlahan-lahan, tartil. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Dan jangan lupa, karena Quran itu di dalamnya ilmu Allah, supaya ibu diberikan ilmu oleh Allah, kewajiban kita apa, Bu? Doa. Ya, karena kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, akan aku kabulkan. Insya Allah, kalau ibu selalu baca Quran plus artinya ditambah lagi doa, bacanya perlahan-lahan, apa janji Allah, Bu? Atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya.
Ternyata para nabi, Bu, para waliullah pinter menguasai ilmu Quran dan mampu mengamalkannya atas bimbingan siapa, Bu? Allah. Nah, ayat itu berlaku untuk mereka saja atau berlaku untuk kita juga, Bu? Berlaku untuk kita. Ya, jadi ingat, maka itulah mari istiqomah kita belajar Al-Quran terus menerus, Bu. Nabi Muhammad aja belajar Quran berapa tahun, Bu? 23 tahun. Sejak diturunkannya wahyu di bulan Ramadan sampai ajal menjemput beliau, beliau tidak henti-hentinya belajar Al-Quran. Ya, dan tentu tidak hanya bulan Ramadan, terus menerus, Bu. Ya, makanya perintah Allah membaca Quran itu, Bu, walaupun turunnya di bulan Ramadan, tapi digabungnya dengan sholat. Setiap baca Quran pasti, Bu, itu lanjutannya sholat. Ya, mari kita awali dulu Qurannya. Ya, ada 2 perintah, ya, yang kita baca tentang perintah membaca Quran, tapi digabungnya oleh Allah bukan dengan zakat, Bu, apalagi puasa, tapi dengan sholat. Surat 29 ayat 45. Surat 29, ya, artinya boleh, Bu, ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwajibkan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu bersihkan dari perbuatan keji dan munkar. Dan seperti baik, menunjukkan orang sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa, Bu? Bacalah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, yaitu kitab Al-Quran. Terus sudah perintah baca Quran, perintah apa, Bu? Kenapa, Bu, setelah baca Quran suruhnya sholat? Ya, kita tahu perintah Allah yang berlaku setiap hari, tidak berlaku setiap tahun, apa, Bu? Sholat. Inna sholata kitaba mauquta. Sesungguhnya sholat itu ditentukan waktunya. Sehari minimal berapa kali, Bu? 5 kali. Tadi sebelum perintah sholat, perintah apa dulu, Bu? Baca Quran. Jadi hukum membaca Quran dan sholat berarti apa, Bu? Wajib. Perintah. Jadi kalau ibu nggak sholat sehari, dosa. Sehari nggak baca Quran, ibu yang jawab, bukan saya. Makanya belajar Qurannya jangan di bulan Ramadan toh. Baca Qurannya hanya di bulan Ramadan aja. Betul ada hadisnya, Bu, penjelasan pemberitahuan bahwa Nabi Muhammad di bulan Ramadan fokus karena menyusun, ya, atas bimbingan malaikat Jibril itu wahyu mana yang turun, proses rangkaian ayatnya di mana. Nah, itu, ya, diklasifikasikan menjadi sebuah kitab di bulan Ramadan. Ya, tapi membaca Quran, Bu, itu harus menjadi kebutuhan kita, Bu, bukan sebulan sekali, apalagi setahun 2 kali, tapi setiap hari. Karena perintahnya bacalah Quran dan sholat. Cuman kalau sholat ada pada waktu-waktu tertentu. Tapi kalau baca Quran kapan, Bu? Terserah itu. Tapi membacanya, Bu, betul ada hadis, barang siapa yang membaca Quran 1 huruf pahala. Itu betul, Bu. Tapi ingat, itu hadis memotivasi kita supaya tadi ibu membaca surat Yasin aja, kata Nabi, tidak dihitung 1 huruf, itu 3 huruf. Ya kan? Nah, itu dalam rangka apa, Bu? Nabi menyemangati kita, Bu, membaca aja dikasih pahala. Apalagi kita bukan hanya sekedar membaca, Bu,
memahami. Kan kita di ayat itu udah diulang-ulang. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi membaca dan mengerti sama-sama perintah Allah. Jangan memilih, saya mah membaca aja, membacanya pahala. Ngapain mengerti? Enggak, Bu. Membaca dan mengerti itu perintah Allah, apalagi mengamalkan plus mensiarkan. Nah, ibu yang dirahmati Allah sekali lagi ya, jadi membaca Quran itu digabung sama Allah dengan apa, Bu? Sholat. Ulangi lagi, Bu. Bahkan jaminannya ketika ibu membaca Quran, memahami Quran, menurut ibu sekedar membaca, tapi di hadapan Allah ibu sedang berdagang. Ya, kalau berdagang berarti sedang bertransaksi, nggak, Bu? Iya, jual beli antara pedagang dan pembeli. Nah, ingat ternyata membaca Quran, Bu, transaksinya bukan lagi sesama manusia, tapi antara Allah dengan manusia, manusia dengan Allah. Surat 35 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang dianugerahkan kami kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Gimana, Bu? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Kalau membaca kitab Allah gimana, Bu? Sesungguhnya orang selalu. Kalau selalu itu, Bu, pertepatan di bulan Ramadan saja atau tiap hari? Karena digabung dengan sholat. Betul nggak, Bu? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan sholat. Jadi sholat dan baca Quran, Bu, perintah yang berbarengan. Adapun penekanannya, Bu, itu beda. Kalau ibu sholat, ada syariat tertentu. Sebelum sholat, duduk dulu. Begitu mau sholat, menghadap kiblat, baca takbir, takbiratul ihram sampai salam. Gitu nggak, Bu? Dan bacaannya sudah ditentukan karena kata Nabi, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah engkau sebagaimana aku sholat. Waktunya sudah ditentukan. Tapi kalau baca Quran, kapan saja, di mana saja silahkan, Bu. Ya, tapi penekanannya tadi kata Allah, makanya kenapa silahkan ibu baca Al-Quran terjemah, karena supaya kita mengerti. Sesungguhnya orang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat dan menafkahkan harta baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, Bu, orang itu mengharapkan perdagangan yang tiada rugi. Kalimatnya luar biasa, Bu. Hari ini ibu berdagang, walaupun uang di dompet ibu tidak bertambah, tapi ternyata, Bu, ibu berdagang bukan lagi dengan makhluk, bukan lagi dengan manusia, tapi dengan Allah. Kenapa disebut dagang? Kan tadi supaya manusia tertarik. Ketika orientasi dagang, pasti yang dikejar keuntungan, nggak, Bu? Nah, ini kata Allah, keuntungan yang tiada tarannya, Bu, adalah ternyata paham Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, apalagi dalam hadis dikatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang mengajarkan Quran dan yang tetap mempelajari. Nah, ketika ibu membaca, mempelajari Quran, Bu, tujuannya apa, target yang ibu baca? Nah, di Quran ada, Bu. Ya, kalau ibu makan, Bu, kenapa tiap hari? Tujuan ibu makan apa, Bu? Pertama apa, Bu? Kenyang. Agar ibu kenyang, tidak kelaparan. Apa hanya sekedar kenyang, Bu? Apa lagi, Bu? Agar apa, Ibu? Sehat. Setelah ibu makan, kenyang, sehat, apanya itu, Bu? Beraktivitas, bertenaga supaya produktif. Betul nggak, Bu? Iya. Nah, di Quran pun, Bu, ketika ibu belajar Quran, itu ada 4 agar. Pertama, kenapa ibu suruh memperhatikan Quran? Kata Allah, agar kamu mendapatkan rahmat.
Begitu ibu membaca Quran, kenapa perintahnya suruh selalu baca Quran? Karena ibu supaya mendapatkan rahmat Allah. Pertama silahkan dibaca. Tadi kenapa suruh baca Quran dan selalu digabung dengan sholat? Surat 7 Al-A'raf ayat 204. Surat 7 Al-A'raf ayat 204. Surat 7 Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Agar kamu wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila baca Quran suruh ngapain ibu? Tolong gunakan telinga. Itu nggak bu? Gunakan pendengaran kita. Berarti ibu harus paham. Makanya tidak cukup kita berpikir kan saya yang penting pahala aja, satu huruf pahala, betul. Tapi ayat ini ditekankan bukan pahalanya, tapi tolong perhatikan. Karena ketika ibu membaca satu ayat Al-Quran saja, isinya macam-macam bu. Ada perintah Allah, ada larangan Allah, ada cerita para nabi, orang-orang terdahulu, baik yang diridhoi Allah maupun dimurkai. Ada cerita yang akan datang, kehidupan manusia di alam akhirat, betul nggak bu? Nah, sehingga ibu bisa menyimpulkan kesadaran akan hidup ini menyiapkan bekal. Nah itulah makanya kata Allah tadi, apabila baca Quran dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang agar kamu. Jadi hari ini ibu cari apa? Rahmat Allah. Kalau kita sudah mendapatkan rahmat Allah, bu, kata Allah apapun di muka bumi ini tidak ada apa-apanya. Ya, jadi yang paling tinggi di muka bumi ini apa bu? Bukan jabatan presiden, bukan jadi anggota dewan lagi, tapi seseorang dikaruniai rahmat Allah. Ya, karena dengan rahmat Allah itulah kamu pasti gembira. Rahmat Allah itu lebih tinggi dari apa yang kita kumpulkan. Ini maka itulah Allah katakan lagi, di mana rahmat Allah yang paling besar? Ini yang ibu pegang. Surat 29 lagi ayat 51. Pertama, ya, ibu belajar Quran agar mendapatkan rahmat. Silakan. Surat 29 ayat 51. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar. Gimana bu? Di mana terdapat rahmat yang besar bu? Terus? Dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ternyata luar biasa bu, cari rahmat Allah tidak harus repot-repot, tidak harus punya modal banyak, tidak harus jadi anggota dewan bu. Ternyata Allah katakan sungguh dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar. Jadi hari ini kalau ibu diberikan rahmat oleh Allah, maka rahmat ini bu lebih tinggi nilainya dari apa yang kita miliki hari ini. Ya, ternyata mendapatkan rahmat Allah begitu mudah. Apa bu? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila baca Quran, dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Itu bu. Ya, mari kita gunakan panca indera kita untuk mempelajari Quran. Yang kedua bu, tadi agar mendapatkan rahmat, makanya
ibu harus rajin membaca Quran. Ingin mendapatkan rahmatnya di bulan Ramadan aja atau tiap hari, Bu? Berarti membaca Qurannya kapan? Tiap hari. Kata siapa, Bu? Itu ayat kita. Yang kedua, makanya tadi kita taikkan lagi, tidak hanya sekedar membaca, bahwa belajar Quran itu agar mengerti apa yang dikehendaki Allah. Surat yang kedua nih, Bu, belajar Quran tadi agar dapat rahmat. Yang kedua, belajar Quran agar ibu ngerti. Ini ayat yang sering kita ulang-ulang. Surat 12 Yusuf ayat 1 dan 2. Surat 12 Yusuf ayat 1 dan 2. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Yang ini agar apa, Bu? Yang pertama agar apa, Ibu? Dapat rahmat. Gunakan pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu dapat rahmat. Ayat ini, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Ya kan, Bu? Diulangi lagi ayatnya, Bu, biar ibu paham. Surat 43 1 sampai 3. Dari kitab Al-Quran yang dikasih, kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Nah, itulah, Bu, kenapa kita belajar tematik, Bu. Kenapa kita belajar tadabbur Al-Quran. Ternyata satu ayat dengan ayat yang lain saling berkaitan, Bu. Tadi yang pertama, ibu harus mendapatkan rahmat dari Allah melalui Al-Quran ini. Kedua, Allah menekankan karena Quran ini merupakan huda linnas, petunjuk bagi kita. Sebelum ibu amalkan, sebelum ibu sampaikan, ibu harus ngerti dulu. Ya, yang kedua, ibu disuruh ngerti Al-Quran agar kamu paham. Yang ketiga, nah ini, Bu, inti dari intinya Al-Quran apa, Bu? Ibu belajar Quran bukan ingin jadi orang pandai, bukan ingin orang yang pinter bacaannya, Bu, perlombaan MTQ juara 1, hadiahnya umroh, bukan itu. Tapi kata Allah, belajar Quran buahnya ibu ingin, ya, agar menjadi hamba yang bertakwa. Ini, Bu, yang ketiga yang akan kita bahas, bahwa kata Allah, kami turunkan Al-Quran agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Surat 20 ayat 113. Ada kalimat agar, Bu. Surat 20 113. Silakan dicek. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa. Agar mereka Bertakwa. kan tiga agar, kan, Bu? Agar dapat rahmat, agar mengerti, agar mereka bertakwa. Betul nggak, Bu? Nah, itu. Terus Atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. nah, jadi ingat, Bu, ya, bahwa kata Allah, ya, di sini di penjelasannya, dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami menjelaskan berulang kali di dalamnya. Bahkan ada ayat yang nakutin, nggak, Bu? Ada, ya, supaya kita sadar, jerak ketika melakukan perbuatan yang maksiat di hadapan Allah, ya, agar mereka bertakwa. Atau Al-Quran kita bisa ambil pelajarannya, ya. Jadi berarti apa, Bu? Berarti
kita harus bisa menggunakan akal kita, Bu, hati kita untuk mentadaburi Quran. Diulangi lagi, Bu. Makanya kata Allah, bukti dia ini yakin dengan Al-Quran tidak hanya pengakuan di mulut. Dia amalkan ini Quran, dijadikan pedoman, karena hanya orang bertakwalah yang mau menjadikan Quran sebagai pedoman. Bahkan di Al-Baqarah sudah dikatakan, bahkan itu ayat pertama, dalikal kitabula roiba fihi hudalil muttaqin. Surat 3 kita baca, Bu, ayat 138, bahwa Al-Quran ini akan menjadi pedoman petunjuk bagi hamba yang takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Al-Qur'an, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Bu, ini Quran akan menjadi petunjuk, menjadi pelajaran bagi siapa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia. Turunnya, Bu, Allah tidak membeda-bedakan apakah dia agamanya Islam, Hindu, Buddha, orang Eropa, orang Arab, orang Asia. Bu, kata Allah yang jelas siapapun dia, Bu, manusia punya hak di hadapan Allah untuk dibimbing. Cuma di sini dikatakan manusia mana, Bu, yang mau menjadikan Quran sebagai pedoman dan petunjuk? Hanya orang yang bertakwa. Mudah-mudahan, Bu, kita semua berproses, ya. Allah menyebut kita adalah muttaqin, hamba yang bertakwa. Apalagi ayatnya di bulan Ramadan sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat berlakunya tiap hari atau setiap tahun? Nggak tiap hari kalau itu, Bu. Berlakunya setiap tahun. Walaupun ibu hari ini rajin baca surat Al-Baqarah ayat 183, bukan besok suruh puasa, enggak, Bu. Makanya nanti ibu harus tahu, perintah Allah itu tidak terlepas daripada waktu. Ya, contoh, Bu, perintah berlaku setiap detik apa, Bu? Zikir. Karena perintahnya ingat Allah baik dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Itu nggak, Bu? Itu nggak kenal waktu, sama seperti kita nafas. Itu ada perintah Allah berlaku setiap hari, tapi berlakunya pada waktu-waktu tertentu apa, Bu? Sholat. Inna sholata kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu ditentukan waktunya. Nggak bisa ibu ngatur sendiri. Ya, sekarang ibu mau nggak ibu sholat yuk sama saya bareng? Ya, Bu, sholatnya sholat zuhur kita. Insya Allah, Bu, sholatnya pakai nangis plus. Walaupun ibu wudunya benar menghadap kiblat, tapi belum waktunya. Bu, sama sholat kita. Jadi yang menentukan sah atau tidaknya apa, Bu? Waktu. Nah, itu berlaku setiap hari. Ada berlaku, Bu, perintah Allah setiap minggu. Apa, Bu? Sholat Jumat. Ya. Ada berlaku perintah Allah, Bu, setahun sekali apa? Puasa. Ada perintah, Bu, bertakwa, Allah akan berikan alarm antibody, ya, bahkan selalu dijaga, Bu, supaya dosanya tidak selalu bertambah, bahkan dihapuskan Allah. Maka itulah kalau ibu sudah yakin jadi hamba yang takwa, jangan takut mati, Bu. Karena pintu kebahagiaan yang abadi ternyata bukan di dunia ini, Bu. Waktu sakaratul maut. Waktu sakaratul maut itulah awal kebahagiaan kita, Bu, yang tidak ada lagi yang kesedihan, tidak ada lagi penyesalan, yang ada hanya kebahagiaan terus. Khalidina biha abada. Surat 16 ayat 30 sampai 32.
Surat 16 Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia dan mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baiknya tempat bagi orang-orang bertakwa, yaitu surga Aden, dan mereka memasuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalam surga itu. Mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang bertakwa, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka, para malaikat, mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Bu, ibu yakin mati nggak, Bu? Bukan lagi kapan tahunnya, Bu, tinggal menghitung hari kita ini. Karena tidak ada yang tahu ajal seseorang. Tapi ternyata, Bu, kenapa makanya ibu harus belajar Quran dan buahnya harus menjadi orang takwa. Ini, Bu, luar biasa. Dan kemudian dikatakan kepada orang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia, Bu, akan mendapat balasan yang baik. Di dunia dibalas, di akhirat ditempatkan di tempat yang mulia. Dan sesungguhnya akhirat pasti lebih baik, dan tentu itulah sebaik bagi orang yang takwa. Apa, Bu? Yaitu surga Aden yang mereka masuk mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, mereka mendapatkan segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan bagi orang takwa. Apa balasan orang takwa, Bu? Yaitu ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau ibu ingin husnul khotimah, harus menjadi orang takwa. Ya, apa, Bu, cirinya husnul khotimah? Mereka ketika diwafatkan, malaikat gak sembarangan mencabut nyawa, Bu. Pakai izin dulu gak, Bu? Apa izinnya? Salamun alaikum. Ibu waktunya wafat, minta izin ya, Assalamualaikum. Ternyata begitu malaikat mengucapkan salam, kita nyawanya ditabut, apa, Bu? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam. Jadi kapan berita ibu akan masuk surga? Waktu nanti di sidang dulu di pengadilan atau waktu sakaratul maut? Jadi waktu di sakaratul maut, Pak Bu, di alam kuburnya pun sudah dapat berita baik. Iya. Ketika ibu sudah mendapat berita baik, Bu, udah girang nggak, bahagia nggak, Bu? Jangan jauh-jauh, Bu, calon presiden dia dalam bukan telepon, baru juga quick phone, Bu. Urutannya gede, gimana, Bu? Senang, padahal belum jadi presiden, belum diponis sama KPU, ketok palu bahwa dia, Bu, pemenangnya. Tapi begitu berita, Bu, ternyata dia dalam quick count-nya beritanya tidak menyenangkan, Bu, ternyata kalah dari paslon yang lain, gimana, Bu? Udah gelisah, udah nggak pede. Ya, sama anggota dewan juga, Bu. Makanya sekarang udah mulai muncul tuh, Bu, di Facebook. Ya, calon-calon dewan yang kemarin nggak kelihatan sekarang muncul, Bu. Pakai baju compang nyamping, teriak-teriak, coba. Ya, berarti ibu di alam kubur lebih terhina lagi nggak? Nah, mudah-mudahan ibu belajar Quran, makanya apa, Bu? Bukan hafalannya, bukan suara merdunya, tapi silahkan. Bukan berarti nggak boleh, Bu. Tapi buahnya, yuk kita menjadi hamba yang bertakwa. Karena orang takwa, wafatnya husnul khotimah, disambut oleh malaikat dengan mengucapkan salamun alaikum. Masuklah kamu ke dalam surga. Tentu kita ada harapan, Bu. Ya, ada harapan wafat husnul khotimah. Makanya kata Allah, ya, kamu ketika haji umroh
butuh bekal. Ya, luar biasa bekal yang perlu kamu bawa bukan lagi dolar, bukan lagi uang jutaan, tapi takwa. Ya, apalagi modal akhirat. Ya, Bu, Allah mengibaratkan ibu ketika haji dan umroh itu mau berpisah dengan keluarga yang ibu cintai. Ya, otomatis bekalnya, Bu, tadi kalau urusan duniawi Allah menekankannya adalah ya uang, makanan, tapi kata Allah adalah apa, Bu? Takwa. Coba baca, Bu, surat 2 197. Surat 2 197. Bismillahirrahmanirrahim. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal. Terus? Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kalimat apa, Bu? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah. Sebaik-baik bekal apa, Bu? Nah, berarti bekal apa ini, Bu? Ya, berarti haji itu melambangkan kematian enggak, Bu? Iya. Ya. Kenapa, Bu? Ingat, di dalam diri kita tidak hanya ada jasad, ada ruh, ada jiwa. Ruh dan jiwa itu ternyata membutuhkan bekal ketika kita wafat. Bu, apa bekal ruh? Apa bekal jiwa, Bu? Takwa. Tapi kalau bekal jasad, Bu, bawalah duit yang banyak. Ya. Bawalah dolar, biar datang ke sana kamu bisa tidur enak di hotel, makan yang enak, habiskan itu uang, itu jasad. Tapi kalau ruh dan jiwa ternyata yang dibutuhkan apa, Bu? Takwa. Ya, nah inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, berapa banyak dorongan Allah agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Dengan takwa mendapat kemuliaan Allah. Dengan takwa ibu dicintai Allah. Dengan takwa ibu akan bersama Allah. Dengan takwa ibu akan dihapuskan segala dosa. Dengan takwa akan disambut oleh malaikat ketika wafat, bahkan memberitahu dengan salam assalamualaikum. Bahkan masuklah kamu ke dalam surga. Ingat, Bu, itulah karunia yang diberikan Allah kepada hamba yang takwa. Masih banyak, Bu. Pertanyaannya, Bu. Ya, ketika manusia, Bu, ingin menjadi hamba yang takwa, apakah hanya dengan pengakuan? Apa yang dilakukan Allah membedakan si Anu sudah jadi hamba yang takwa, si Anu masih orang beriman, si Anu orang munafik, fasik? Apa, Bu? Untuk membedakan di antara kita ini mana yang takwa, mana yang belum, mana yang masih menjadi hamba yang kafir bahkan. Nah, kata Allah, supaya manusia berjuang ingin menjadi hamba yang takwa, karena takwa itu bukan hadiah, tapi hasil dari perjuangan ibadah kita kepada Allah. Karena dalam ayat Al-Baqarah tadi dikatakan ketika puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa seperti umat terdahulu agar kamu takwa. Jadi puasa ini proses perjuangan kita nggak, Bu? Agar ibu takwa. Ya, nah berarti gimana caranya nih? Ibu saya disebut oleh Allah benar-benar hamba yang takwa. Dan ibu berjuang memang jadi hamba yang takwa. Nah ingat, Bu, pertama Allah memberikan kebebasan kepada kita. Kebebasan apa, Bu? Ibu mau iman silahkan, jangan terpaksa.
mau kafir pun silahkan. Ya, jadi Allah memberi kebebasan kepada kita, Bu. Mau iman, mau kafir, silahkan, tentukan masing-masing. Ya, surat 18 ayat 29 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Dua-duanya dikasih kebebasan yang sama nggak sama Allah, Bu? Iya. Barang siapa yang menghendaki iman, silahkan. Kafir pun silahkan. Lanjut, silahkan terus. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Terus satu lagi. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Bu, ayat ini Allah mengajarkan demokratis nggak, Bu? Dengan siapa, Bu? Dengan diri kita langsung. Hai manusia, kebenaran Allah sudah datang. Kalau kamu ingin beriman, silahkan. Walaupun kamu sudah umroh, haji plus, Bu, murtad, kafir, Bu, boleh nggak? Silahkan. Dua-duanya dikasih kebebasan mutlak oleh Allah. Mau kafir silahkan, iman pun tidak dilarang. Mau iman lebih baik, kafir pun Allah tidak kecewa. Betul nggak, Bu? Ya, karena ibu yang menentukan, saya menentukan, otomatis resiko di tangan siapa, Bu? Kita. Ya, itu kata Allah, Bu. Kenapa dikasih kebebasan dulu, Bu? Biar ibu tumbuh kesadaran diri. Biar ibu imannya bukan dipaksa. Ya, dan ibu berpikir cerdas untuk perjalanan diri kita masing-masing. Ya, bahkan kata Allah diulangi lagi, Bu. Ketika ibu kafir, Bu, Allah uring-uringan nggak tiap hari? Kecewa nggak, Bu? Emangnya ibu caleg? Tolong dong pilih aku, ya. Begitu ibu ngajak, oh enggak, gue pilih lu. Marah, Bu. Bahkan ngancam. Baru saya tadi baca tuh, ada berita di TV, ada orang numpang di tanah orang, disuruh nyoblos si anu tidak mau, akhirnya diusir. Coba, karena kan kecewa. Bahkan orang udah janjiin mau jalan, mau di konbloknya, dia kalah, Bu. Diambil lagi itu konbloknya. Coba, apa Allah begitu kepada kita? Kagak Allah, Bu. Saya surat 4 170. Bu, kita maha perhitung, kita menghitung mulu, perhitungan Allah mah tanpa batas. Ya, memberi kebebasan kepada kita. Surat 4 ayat Surat 4 170. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Apa, Bu? Jika kamu kafir? Calon dewan sekarang, Bu, banyak yang bangkrut. Jadi dewan tidak, haknya habis. Kita nggak, Bu, rugi dia. Ya, tapi Allah tidak merugikan Allah sedikit pun. Terus? Karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dua ayat, Bu, mengajarkan kepada kita apa, Bu? Tentukan sikap masing-masing. Gitu nggak, Bu? Jangan terpaksa, jangan merasa dipaksa. Tapi kalau kamu berpikir cerdas, berpikir waras, berpikir panjang, apa, Bu? Mau milih iman atau kafir? Silakan tentukan masing-masing. Luar biasa, Bu, pengajaran Allah. Ya, padahal Allah, Bu, bisa memaksakan kehendaknya kepada kita. Bisa, Bu. Bisa. Awas, Bu.
Ya kan, kalau kafir gua ancam bisa Allah, tapi Allah tidak. Coba Bu, kalau anggota dewan, coba penguasa, kalau kamu tidak memilih mendukung awas, ya rahasia dibongkar, urusan hukum kan takut orang. Tapi Allah enggak. Ya, cuman Allah memberikan kesadaran kepada kita, pikirkan diri kita. Kenapa Bu? Ketika ibu memilih kafir, yang rugi siapa? Yang menyesal siapa? Surat 30 ayat 44. Surat 30 ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan. Apa Bu? Barang siapa kafir, apa Bu? Dia sendiri. Kenapa yang nanggung Bu? Dia sendiri. Dia yang milih, dia yang ngerjain, Bu, dia yang berpaling. Masa Allah yang nanggung kata Allah? Nah, sama juga kita. Luar biasa, ayat ini memberikan pengajaran kepada kita. Ya, tentukan sikap kita selama hidup di dunia, mau condong ke takwa atau ke kafir. Ya, itu ada di dalam diri kita masing-masing, Bu. Ya, makanya kata Allah, ya, dikatakan, Bu, fa'alhamaha fujurha wa taqwa. Surat 91 ayat 7, Bu. Surat 91 ayat 7 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Apa Bu? Maka dia mengilhamkan. Berarti di dalam diri kita ada potensi baik buruk nggak Bu? Potensi fasik ada nggak Bu? Ada. Jangan jauh-jauh Bu. Ketika ibu mau sholat, ada rasa malas nggak Bu? Ada. Ketika ibu punya harta, sering berperang nggak di dalam dirimu? Ah, ngapain gua ngasih dia? Ya kan? Ada sifat kikirnya nggak Bu? Ada. Nah, makanya kata Allah, potensi ini kita berperang di dalam diri. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan ke dalam diri kita ini kefasikan dan ketakwaan. Maka beruntunglah orang yang membersihkan jiwa itu, rugi yang mengotori. Jadi untuk rugi yang nanggung siapa Bu? Nah, mari tentukan. Ibu mau milih iman atau kafir? Kan silahkan, kita didewasakan oleh ayat-ayat Al-Quran. Ya, begitu ibu memilih iman, apa langsung disebut takwa Bu? Belum. Kata Allah, aku uji kamu sekarang. Dalam hidupmu tidak bebas. Kenapa? Aku hidupmu berikan ujian dengan perintah dan larangan. Surat 76 ayat 2 Bu. Surat 76 ayat 2. Surat 76 ayat 2. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Terus? Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi kenapa ibu dikasih telinga? Bisa mendengar. Kenapa ibu dikasih mata, Bu, untuk melihat? Ternyata di balik itu apa, Bu? Ibu biar tahu perintah dan larangan Allah.
Makanya di dalam ayat Al-Quran, Bu, tolong Ibu perhatikan. Setiap ayat, Bu, perintahnya macam-macam. Ada 2 perintah, ada 3 perintah, ada 4 larangan, ada gabungan, macam-macam. Jadi kalau Ibu ingin tahu perintah dan larangan Allah, pelajari Al-Quran. Ya, jadi ingat kata Allah, Allah menguji kita, Bu. Ya, bagaimana kita bertetangga, bagaimana ada orang dilebihkan rezekinya dibanding kita, dilarang dengki, dilarang iri, kan itu Quran. Ya, jadi kata Allah ujiannya, Bu, kalau orang takwa tadi, ya, apa Bu? Perintah dan larangan. Kalau orang kafir, Bu, bebas, nggak ada halal haram, nggak ada baik buruk, Bu, ya, hanya target tujuan. Kalau orang takwa nggak mudah, ya, mendapatkan harta halalnya bagaimana, manfaatnya gimana, kan itu, Bu. Yang berikutnya apa lagi, Bu? Di samping kata Allah, aku uji kamu dengan perintah dan larangan, aku uji juga dengan baik dan buruk. Makanya kata Nabi, takwa itu adalah imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kenapa, Bu? Nah, ini kata Allah ujian berikutnya, surat 21 ayat 35. Surat 21 ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Apa, Bu? Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan apa, Bu? Dalam hidup ini kebaikan keburukan nggak, Bu? Suka tidak suka? Ya, Bu, ada Ibu, ya kan, belanja, pelayanannya bagus, barangnya bagus, senang nggak, Bu? Senang. Ibu pesan di online, Bu, ya, kalau gambarnya mah bagus, promonya bagus, pas beli tidak sesuai harapan, kecewa nggak, Bu? Nah itu ujian kita pasti akan datang terus, baik di keluarga, di kantor, di jalan, Bu. Ya, itu kata Allah, hidup ini pasti datang ujian.